Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Big Bank ya teman-teman. Yang hari ini menguat semua ya. Kira-kira potensi kedepannya bagaimana? Apakah dia masih bisa lanjut? Terus kalau lanjut itu sampai berapa? Kira-kira ya teman-teman. Terus kalau kita belum sempat masuk, itu sebaiknya masuk di harga berapa ya? Jadi sebelum itu teman-teman perlu ketahui bahwa saham Big Bank ini salah satu saham yang bagus untuk di hold jangka panjang ya teman-teman, tidak hanya untuk trading ya, memang lebih pas untuk kita hold jangka panjang karena saham perbankan ini terutama Big Bank ini saham-saham yang tahan terhadap krisis ya, walaupun ada beberapa saham yang mungkin turun ya, secara setahun mungkin turun seperti BRI ini kan setahun turun ini ya. Nah, ini setahun turun ya. Jadi kans BRI untuk balik lebih tinggi atau sama dengan tahun lalu aja itu memberikan cuan yang luar biasa ya, di atas 10% ya. Terus kemudian saham-saham yang lain PMRI misalnya satu tahun dia udah naik tinggi nih ya teman-teman, dari 5.500 sampai 7.200, hampir 2.000 poin. BNI ini juga naik. Nah, ini ada potensi balik ke 6.200 ya. Seperti tertinggi di bulan apa ini ya, sekitar Maret mungkin ya. BNI, BCA. Wah, BCA ini udah lebih tinggi dari tahun lalu ya teman-teman, dari 10.000. Nah, ini grafiknya bagus banget nih BCA ini. Jadi kalau di hold 3 tahun nih BCA lumayan ya teman-teman. Jadi secara umum ya, ini perbankan itu sebenarnya saham yang tumbuh terus ya, capital gainnya itu tumbuh terus walaupun dia naik turun. Ini ada saat-saat naik turun, kemudian naik lagi turun, naik lagi lebih tinggi, turun lagi, naik lagi gitu. Nah, kalau pas turun itu memang pas bagus kita masuk teman-teman ya. Jadi saat terkoreksi misalnya BCA terkoreksi di 9.000 ya, ini kita masuk ya sebenarnya. Kalau kita masuk di situ kita sudah dapat poin 1.400-an ya, kan lumayan ini ya. Nah, sedangkan sekarang ini udah sentimennya udah positif ya, ini sahamnya udah naik terus ini ya, udah naik terus ini ya. Jadi karena imbas ini ya, apa, global ya, the Fed menurunkan suku bunga, kemudian rupiah juga menguat. Nah, ini saham-saham perbankan ini pasti akan melejit lagi ya. Nah, sampai berapa melejitnya ya, nanti kita cek teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat BCA ini coba laporan keuangannya udah muncul. Nah, ini laporannya tumbuh nih ya. Juni ini ya, 114 IPS-nya dari 102 jadi naik. Total IPS-nya perkirakan juga naik dari 395 sampai 436. Nah, nanti otomatis dividennya juga naik ya. Kalau sebelumnya 270, kemungkinan ya lebih besar dari ini ya. Kalau 436 kali 68% ya, coba 296 ya, kalau dibagi harga sahamnya sekarang 10.425, 2,8% ya. Ya hampir sama ya. BCA itu sekitar seperti itu aja BCA. Terus BNI ini, kalau BNI lebih besar nih ya. BNI laporannya belum muncul ya teman-teman ya. Jadi kita tunggu dulu nih laporannya. Kalau triwulan pertama aja naik dikit ini ya. Nggak tahu nih triwulan kedua ini BNI. Coba BRI turun. Nah, ini yang kenapa saham BRI itu
terkoreksi cukup dalam ya nih dibandingkan dengan saham big bank yang lainnya. Jadi BRI ini malah turun nih triwulan kedua. Cuma triwulan pertamanya dia naik ya. Triwulan kedua turun. Nah, ini triwulan ketiga kita tunggu nanti September. Biasanya keluar tuh di bulan Oktober nih laporannya. Kemudian BMRI ini paling melejit lumayan ini ya, Bank Mandiri. Yang karena laporannya naik ini. Naik yang signifikan ini ya, dari 135 ke 136 ke 148. Cuman dia tahun kemarin itu di triwulan keempat tumbuhnya besar banget ya. Ini nggak tahu nih Bank Mandiri apakah masih bisa mempertahankan pertumbuhan labanya di triwulan ketiga dan keempat lebih bagus dari tahun yang lalu ya. Kalau ternyata pertumbuhan labanya atau IPS-nya lebih rendah ya, ini bisa terkoreksi ya BRI, Bank Mandiri. Nah, 1 tahun ini Bank Mandiri ini mungkin akan menuju ke 7.400 teman-teman ya, dalam waktu dekat ini. Dan bukan tidak mungkin lagi nanti dia lanjut naik ya, karena ini potensinya masih cukup besar ya Bank Mandiri ini ya. Nah, ini kalau kita lihat grafiknya ini 3 tahun ini luar biasa nih. Bank Mandiri 3 tahun berapa persen? 140% ya. Bank Mandiri itu besar ini. Kalau 5 tahun 90%, BRI 3 tahun 20%, 5 tahun 20%, kecil banget ya BRI. BNI 5 tahun kecil, 3 tahun aja yang besar. Nah, BCA ini ya 5 tahun 89%. Jadi paling besar tadi Bank Mandiri ya teman-teman ya. Bank Mandiri ya paling besar ya, 5 tahun 90%, 3 tahun 140%, masih ditambah dengan dividen yang cukup besar ya ini ya. Kemarin itu 353 itu berapa yieldnya? 4,92% ya. Ya lumayan ini. Kita cek ya beritanya dulu. Ini dari Bloomberg. Rekomendasi dan target harga saham ya. Target harga 12 bulan ke depan ya, BRI bisa menyentuh 5.700. Bahkan bukan tidak mungkin menyentuh 6.000 ke atas ya teman-teman. Kemudian BCA 11.300 hampir 12.000 ya BCA. Berarti BCA itu tinggal sekitar 10%-an ya. Kalau BRI ini masih berpotensi 20%-an ya. Bank Mandiri 7.500 sampai 8.000. Bank Mandiri sekarang berapa nih? 7.200. Udah mepet nih ya Bank Mandiri ya. BNI 5.900. BNI ini berapa sekarang? Masih sekitar 10%-an. Tadi ya paling banyak BRI ya teman-teman ya. Nah, ini secara teknikal coba kita cek. BRI Bollingernya udah di atas. Tapi MACD-nya bagus, masih kuat nih untuk naik.
osilatornya coba. Oh bagus. Nah ini buy targetnya di 5.250 ya. Dan paling enggak kalau tembus 5.246 dia akan lanjut ya teman-teman ya. Ini yang pegang BRI jangan dijual dulu ya, siapa tahu nanti naik sampai 5.300 kan lumayan ya. BCA udah tinggi ya teman-teman ya, ada potensi untuk naiknya sudah terbatas ya. Ini kemudian di sekitar berapa nih ya, tapi secara MACD bagus nih BCA ini ya, bisa lebih tinggi dari sebelumnya nih ya. Sebelumnya ini kan di 10.400-an ya, sekarang udah tembus 10.450 ya. Ini bisa jadi mau dibawa ke mana, coba cek. Bisa sampai 11 ribuan mungkin ya teman-teman ini ya BCA. BNI nya BNI masih kuat BNI ini ya. Mungkin targetnya di sekitar ini 5.900 sampai 6.000 BNI. Ini kalau yang hold dari sini udah cuan lebar ini BNI. MACD-nya Pak cek ya. Masih kuat. Technical. Udah uptrend ya BNI ini ya. Udah di atas MA 200 ya. Udah uptrend. MACD buy, stokastik sell ya, karena memang udah naik cukup tinggi ya. Asing masuk 185.000 lot. Coba cek rekomendasinya di 6.000 ya di sini ya. Kalau dari Mirai Aset ini 6.000 teman-teman rekomendasi ya. Targetnya sampai 12 bulan ke depan ya. BRI targetnya berapa coba? 5.400 sampai 6.000. Nah, ini potensinya bagus nih BRI. Lambat. Ini agak error ini. Nggak tahu ini. Error semua nih. Cepat. Mirai agak error. Nah, kalau lihat ini mungkin teman-teman bisa pertimbangkan ya kalau mau jual. Jadi di harga berapa ya, nanti tunggu aja sampai naiknya sampai seberapa. Kalau udah mulai ada tanda-tanda pelemahan ya baru jual. Atau teman-teman punya target ya, mau targetnya misalnya 11.000 untuk BCA, kemudian 5.100 sampai 5.200 BRI baru jual. Kemudian Bank Mandiri misalnya sekitar 8.000 ya. BNI mungkin sekitar 6.000-an. Jadi lebih baru dijual ya. Atau teman-teman hold aja ya. Nanti ketika ada koreksi dalam ya, seperti beberapa waktu yang lalu, masuk lagi, nambah lagi lotnya. Itu lebih cuan lebar ya. Jadi ini ya sekitar bulan Juni kemarin kan koreksi tajam ini ya, dari 6.200 sampai 4.300, hampir 2.000 poin ya koreksi itu untuk BNI, dan bank-bank yang lain juga terkoreksi. Nah, saat terkoreksi kita masuk ya, nambah lotnya. Jadi fokus jumlah lotnya aja sampai suatu saat target lot kita tercapai, misalnya 1.000 lot gitu kan.
Kalau kita punya 1000 lot saham BNI gitu aja kan lumayan itu teman. Ini 1000 lot itu berarti sekitar berapa? 5475 kali 1000 kali 100 ya sekitar 547 juta ya. Nah ini kalau ada kenaikan seperti ini 3 tahun yang lalu ya, misalnya di hold 3 tahun ada naik 102% ya, jadi naik dari 500 juta jadi 1 M ya lebih ya, dan itu sangat terasa ya teman-teman, dibandingkan kita mungkin trading harian dengan kadang loss kadang profit gitu kan. Kalau kita fokus di lot dan nggak pernah dijual walaupun masih minus portofolio, biarin aja tambah lot terus, nanti mungkin setahun atau 2 tahun lagi dia akan lebih tinggi lagi ya, karena saham-saham perbankan ini saham-saham yang tahan krisis ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review sore ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan, lebih baik fokus di saham-saham yang fundamentalnya bagus dan tahan krisis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.